Permasalahan yang saya angkat berdasarkan hasil dari proyek STEM saya adalah yang pertama itu adalah pembelajaran IPA telah mempelajari mengenai pemanasan global sebagai masalah yang kontekstual. Salah satu akibat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari pemanasan global adalah pengaruh terhadap pergantian musim yang ditandai dengan ketidakstabilan iklim, curah hujan yang tinggi, pergeseran musim hujan dan musim kemarau, serta anomali perubahan cuaca yang sulit diprediksi dan ekstrim. Kemudian masyarakat Indonesia itu banyak menggunakan bantuan cahaya matahari untuk menjemur pakaian, mengeringkan produk, dan lain sebagainya sehingga memerlukan alat untuk mendeteksi kedatangan hujan. Yang kedua, hujan itu menghalangi pandangan bagi pengendara kendaraan. Jarak yang pandang yang terbatas ini membahayakan bagi pengendara yang berkendara saat sedang turun hujan. Sehingga dari permasalahan tersebut saya mengambil dua solusi. Yang pertama, merancang alat pendeteksi hujan multifungsi untuk mengurangi tingkat kecerobohan manusia terhadap datangnya hujan dan mengurangi kekhawatiran akan datangnya hujan secara tiba-tiba. Dan yang kedua adalah merancang wiper otomatis yang akan otomatis bergerak saat rain sensor terkena hujan. Dengan demikian, pengendara tetap dapat berkendara dengan aman karena jarak pandang akan bertambah ketika hujan turun karena wiper tadi. Wiper akan menangkis air hujan yang turun dan mengenai kaca dari kendaraan, sehingga jarak pandang akan bertambah saat hujan turun. Untuk merancang alat pendeteksi hujan, komponen yang digunakan adalah Arduino Nano sebagai input program, LED, buzzer, dan servomotor yang akan digunakan sebagai wiper sebagai output dari program, dan rain sensor sebagai sensor pendeteksi hujan sekaligus saklar otomatis di dalam rangkaian. Dengan prinsip kerja adalah ketika rain sensor yang terdapat pada atap terkena air hujan, maka rain sensor sebagai saklar akan berada pada posisi on, sehingga arus akan mengalir di dalam rangkaian. Arus listrik kemudian akan melewati Arduino Nano dan Arduino Nano akan menjalankan output berupa buzzer, LED, dan motor servo untuk menggerakkan wiper pada mobil, dan buzzer sendiri mengeluarkan suara serta LED mengeluarkan cahaya. Dari pembuatan alat tersebut, unsur STEM yang dapat diamati yang pertama itu unsur sains atau S, di mana penggunaan alat elektronika untuk menyusun komponen. Alat elektronika yang digunakan itu yang intinya yang pertama ada Arduino Nano digunakan untuk input program yang akan dijalankan sebagai output dari rain sensor. Yang kedua, rain sensor digunakan untuk transducer pada elektrolisasi air hujan untuk menghantarkan arus listrik pada panel sensor hujan. Yang ketiga adalah mikro servomotor
yang digunakan untuk menjalankan wiper. Yang kedua ada aspek teknologi atau T, di mana multifunction rain detector dengan outputnya berasal dari bunyi yang dihasilkan oleh buzzer, cahaya dari LED, dan gerakan wiper. Kemudian, detektor hujan memiliki prinsip yaitu saat rain sensor terkena hujan, maka rain sensor akan bekerja dengan menghantarkan arus listrik pada rangkaian rain detector sehingga buzzer, LED, dan wiper akan mengeluarkan output sebagai reaksinya. Kemudian, unsur STEM yang selanjutnya adalah engineering atau E. Terdapat 3 komponen di dalam proses pembuatan rangkaian yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu input, di mana proses input adalah jenis komponen yang akan memasuki langkah-langkah di dalam proses. Yang kedua adalah proses. Proses adalah kegiatan pengolahan data dari input dengan hasil akhir berupa output yang telah melewati beberapa langkah. Kemudian output adalah komponen yang dihasilkan dari langkah-langkah di dalam proses yang telah dilakukan. Kemudian aspek selanjutnya adalah art atau seni atau A, di mana art di sini adalah keahlian membuat karya yang bermutu, yaitu berupa miniatur rumah dan mobil untuk visualisasi cara kerja alat pendeteksi hujan. Aspek terakhir adalah mathematics atau M. Di sini adalah menghitung kalkulasi daya yang dibutuhkan untuk menjalankan alat pendeteksi hujan dengan 3 komponen keluaran yaitu suara, cahaya, dan gerak. Yang kedua adalah menerapkan perhitungan dari hukum Ohm di dalam rangkaian.